Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ilyasa, dari NPM 215061126 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dari hasil akhir MSIB saya, yaitu studi independen dari Kementerian Pendidikan, yaitu pada pengembangan aplikasi kebudayaan. Pada proyek kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membangun sebuah eh, website berbasis website dengan sistem pemantauan berbasis IoT dengan menggunakan protokol MQTT. Baik, dan di sini saya akan menghubungkan tentang em, project yang saya buat dengan mata kuliah UI UX. Jadi di sini saya pada dasarnya UI UX itu sangat mengedepankan tentang user friendly. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana website yang sudah saya bangun ini dapat dengan mudah diakses dan dapat mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat yang menggunakan ini sebagai pengambilan keputusan yang ada di Kecamatan Gantung, tepatnya yang ada di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di sini terdapat Gauge, di mana Gauge ini sistem pemantauannya secara real time. Jadi si sensor ngebaca, kemudian si dikirim ke broker, kemudian dikirim lagi ditangkap dengan PHP, kemudian dimasukkan ke database dan kemudian memunculkan data secara real time dengan protokol MQTT. Jadi di sini terdapat Gauge, di mana Gauge ini adalah pemantauan secara real time ya. Kemudian di sini eh, kenapa kami mengambil Gauge sebagai pemantauan secara real time? Karena ini akan sangat mudah dimengerti bagi masyarakat, terutama masyarakat awam, karena dengan hanya melihat gambaran Gauge ini saja, masyarakat sudah tahu ketinggian air saat ini yang ada di Benua Pica itu ketinggiannya berapa. Kemudian di sini terdapat fitur grafik yang memunculkan grafik, di mana grafik ini akan sinkron juga dengan Gauge pada ketinggian-ketinggian berapa ya. Namun untuk grafik ini dia atau chart ini kami em, mengambil 2 menit atau 3 menit sekali untuk pemunculan datanya. Selain itu, di sini kami juga mempunyai fitur rekap data, ya. Jadi di sini kami punya fitur rekap data, di mana rekap data ini ditangkap pada em, pada harian. Jadi rekap rekap data ini dia bentuknya adalah rekap data harian. Jadi rekap data harian itu dimulai dari pukul 00, kemudian akan finish lagi pada pukul 00 pada hari itu. Iya, pada jam 12 malam, kemudian dikirim untuk terakhir kalinya itu akan berhenti pada jam 12 malam juga. Kemudian akan memulai untuk session baru dari hari yang lain jika harinya sudah selesai. Nah, di sini kenapa saya mengambil chart, karena saya rasa masyarakat akan lebih mudah mengerti. Di sini terdapat ketinggian, kemudian ini jam-jamnya, jadi masyarakat pasti akan sudah langsung paham jika melihat chart ini dan melihat jam-jamnya, jadi masyarakat sudah pasti paham pada ketinggian berapa, jamnya berapa. Dan saya rasa untuk fitur rekap data ini pasti bisa digunakan bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk misalkan instansi pendidikan yang ingin menggunakannya sebagai em, sebagai bahan riset mungkin ya. Jika mungkin dari instansi lain, dari Badan Wilayah Sungai dan lain-lain, itu ingin mengadakan penelitian pada sungai yang sudah kami buatkan sensornya. Jadi selain rekap data secara chart, kami juga menyediakan rekap datanya dalam bentuk tabel. Nah, di sini selain jadi di sini terdapat tanggal, kemudian
waktunya, kemudian ketinggian air, status air, suhu panel, dan kelembapan panel. Jadi status air ini dia ada status aman, siaga, waspada, dan lain-lain. Jadi eh, ini sudah menyesuaikan data yang diambil dari database. Jadi langsung ditampilkan dengan tabel ini. Kemudian di sini terdapat suhu panel. Nah, jika kita melihat di halaman dashboard, nah ini suhu suhu panel. Jadi kami sudah ada memasukkan sensor DHT ke dalam panel box untuk merawat untuk mengetahui suhu dan kelembapan dari panel karena panel itu sangat krusial. Jadi yang ditakutkan suhunya atau keadaannya tidak keadaan panel tidak bisa terawat, maka pasti akan sangat mengganggu dan mungkin pe- terdapat kerusakan pada suhu panel. Jadi harus dipantau secara real time juga dia. Jadi suhu dan kelembapan juga dimasukkan ke dalam fitur rekap data juga. Jadi masyarakat akan tahu untuk jam berapanya suhu dan kelembapan panel itu panas, dingin, dan lain-lain. Di sini terdapat status on off-nya juga karena pada pada tanggal 16 Desember kalau tidak salah itu sensornya berhenti mengirim data. Mungkin sebenarnya sudah terdapat saran dari BPBD untuk pemasangan penangkal petir ya. Mungkin entah itu ini pengiriman datanya sempat terhambat karena terdapat petir yang menjambar atau lain-lain, saya tidak tahu juga. Kemudian di sini terdapat usernya. Jadi di sini terdapat loginnya untuk mengakses data, untuk mengakses rekap datanya. Karena mungkin rekap data ini sangat-sangat krusial. Jadi untuk masyarakat mungkin hanya bisa melihat ketinggian dan grafik ketinggian airnya saja. Untuk rekap data mungkin bisa menghubungi nomor yang sudah tersedia untuk melihat rekap datanya. Kemudian sini akunnya. Jadi nama akun yang sudah terdaftar itu bisa 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 login, namun bisa login dengan otomatis menyesuaikan dengan nama siapa akun tersebut dibuat. Ini adalah bagian dashboard dari usernya. Kemudian di sini ada landing page-nya dari sensor halaman dari halaman yang sudah kami buat. Di sini adalah bagian home-nya. Kami mengambil karena di sini saya akan menjelaskan tentang terkaitan dari UI UX dan proyek yang sudah saya bangun. Di sini kami mengambil rata-rata itu pada dominan warna biru karena kami rasa warna biru itu sangat melambangkan air dan em, itu sangat-sangat melambangkan bendungan mungkin ya. Jadi kami rata-rata mengambil dia bentuk eh, warna dasarnya warna biru dan campuran dengan dominan putih mungkin ya. Nah, di sini kami menyertakan data kurva ketinggian muka air yang sudah kami cantumkan dengan di samping eh, chart ketinggian airnya ini yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Kemudian di bawah ini kami menyantumkan data real time ya, data real time dari eh, bisa kita lihat dengan Gauge-nya. Kemudian di sini kami juga menginputkan sebuah data ketinggian air namun data ini diinputkan langsung oleh penjaga bendungan. Jadi kenapa kami menginputkan dengan data penjaga bendungan juga karena yang namanya sensor itu hanya sebuah alat, namun mitigasi yang sebenarnya itu pasti terletak pada manusianya. Jadi kami rasa perlu adanya tindakan dari em, jaga bendungan untuk menyesuaikan data yang dikirim oleh sensor dan data real time yang dikirimkan oleh bendungan secara langsung.
untuk menginputkan datanya. Di sini ada maps-nya juga, di mana letak Bendungan Pice, yaitu ada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu pada Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian di sini juga em, kami menyantumkan sejarah-sejarah dari Bendungan Pice, sejarah pembangunan, dan lain-lain itu kami cantumkan pada halaman sejarah ini. Sini terdapat kejadian, mengapa terjadinya kejadian banjir di Bendungan Pice. Itu kami melakukan riset tersendiri dengan bertanya langsung pada masyarakat apa yang terjadi di sana dan lain-lain, dan BPBD juga. Jadi kami sudah banyak data terkait dengan proyek yang sudah kami bangun ini. Ini sebagai acuan kami pada pembangunan sensor pemantauan ketinggian yang berbasis IoT ini. Kemudian di sini terdapat SOP. SOP ini adalah yaitu panduan kesiapsiagaan bencana banjir untuk masyarakat. Jadi di sini masyarakat bisa membaca-baca tentang bagaimana dan apa yang perlu disiapkan jika terjadi bencana banjir yang tidak diinginkan tentunya. Di sini kami juga mencantumkan eh, fitur untuk jalur evakuasi. Namun ini sudah kami lakukan pemetaan untuk jalur evakuasinya, namun belum direalisasikan untuk dalam bentuk fiturnya. Sini juga terdapat bagian kontak. Jadi jika terdapat pertanyaan em, mungkin untuk pengajuan em, user baru, mungkin bisa menghubungi nomor dan email yang sudah tertera di sini untuk mendaftarkan akun dan untuk mendaftarkan akunnya untuk mendapatkan data serial backup datanya mungkin ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.